Bubur ase atau bubur asinan rendang merupakan salah satu kuliner khas Betawi. Namun, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah yang berasal dari Maluku pun ternyata menyukainya, sehingga ketika Kamal Matar mengundang ke kedai kuliner khas Betawi yang dikelolanya di Pusat Wisata Kuliner JTS, Kemayoran, Jakarta Pusat, Amir langsung merespon. Kak, gimana kesannya deh? Ya, yang pertama saya hadir di kuliner khas Betawi ini pertama-tama karena memang diundang oleh Bang Matar, sahabat saya, yang biasanya kalau menghadapi hal-hal begini kan biasanya kami bertiga. Kebetulan kami tergabung dalam Yayasan Renaissance, yaitu almarhum Bang Ridwan Saidi, Bang Matar dan saya gitu. Nah, Bang Ridwan sudah pergi meninggalkan kita semua, maka aktivitas kami itu kami lanjutkan gitu sambil mencari bentuk baru nanti apa yang akan kami laksanakan dalam beraktivitas baik dalam kaitannya dengan masalah-masalah kebetawian ataupun dalam posisi kita sebagai warga DKI yang harus secara terus-menerus memberikan kontribusi bagi perjalanan pemerintahan, pembangunan maupun kemajuan masyarakat di ibu kota ini. Nah, saya ingin menegaskan kepada teman-teman sekalian, selain usaha untuk melanjutkan silaturahmi, memperkuat persahabatan, kesediaan saya memenuhi undangan Bang Matar untuk hadir di sini menikmati kuliner khas Betawi ini bukan semata-mata karena ini merupakan budaya atau tradisi atau adat istiadat masyarakat Betawi, di mana saya sudah di Betawi ini barangkali sudah lebih dari 50 tahun, sehingga banyak teman-teman Betawi termasuk Bang Fokus sendiri biasanya menjuluki saya Amir Hamzah itu kan lebih Betawi dari Betawi gitu kan. Nah itulah yang selalu saya pertahankan karena apa? Adik-adik kita yang barangkali lahir tahun 64, kita katakan saja seperti Pak Marula yang sekda kan beliau baru lahir tahun 1965 gitu. Itu saya udah berapa tahun ada di Jakarta baru beliau lahir kan gitu. Jadi kedekatan saya dengan masyarakat Betawi ini dalam kaitannya bukan saja sekedar budaya, tradisi dan adat istiadat, tapi lebih pada peradaban. Nah kalau kita bicara peradaban itu kan masalah panjang gitu kan. Nanti bagaimana masuknya Islam ke Betawi, bagaimana orang Betawi memeluk Islam, bagaimana orang Betawi mensosialisasikan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, bercampur dengan tradisi, adat, dan budayanya. Misalnya saja kalau saya lihat di beberapa negeri saya di tempat saya asal di Ambon itu, ada acara-acara perkawinan yang mirip Betawi. Cuma di sana barangkali serah-serahan itu nggak pakai roti buaya, tapi kue lain. Kemudian apa namanya pakai rincingan itu ornamen. Nah, kemudian juga pengantin laki-laki dibawa dengan apa namanya hadrat dan salawat itu ya mirip-mirip gitu kan. Nah jadi itu menjadi tanda tanya kenapa pada daerah yang saling berjauhan tapi ada adat tradisi dan budaya yang sama-sama gitu. Nah ini kita bisa memahami apabila aktualisasi dari kehidupan kita selama ini itu kita pahami sebagai kelanjutan dari peradaban yang memang dibentuk oleh para leluhur kita. Tapi kalau tidak begitu, maka kita tidak akan paham. Jadi konteksnya, saya ingin mengatakan bahwa konteks ini lebih pada peradaban ketimbang hanya budaya. Karena kalau budaya barangkali orang lain juga bisa bikin bubur AC ini dengan bumbu yang lain gitu kan. Nah, tapi kenapa Betawi begini? Karena itu memang kuliner ini merupakan bagian dari budaya, dan budaya itu adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan peradaban tadi gitu. Nah ini kalau misalnya ditaruh aja tanpa disebut, penglihatan pertama orang bisa nyangka kalau ini kan bubur ayam misalnya, karena mirip-mirip gitu kan, ada wadahnya mirip, apa namanya ada kerupuk dan ini yang juga mirip seperti itu gitu.
Nah, jadi saya lihat, mari konteks ini kita lihat tidak semata-mata dari budaya, tradisi, dan adat istiadat, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana mengaktualisasikan peradaban warisan para leluhur kita. Dan dengan peradaban itulah kita bisa mempertahankan eksistensi dan jati diri kita, sehingga walaupun ada perkembangan baru, perubahan teknologi, peningkatan teknologi, terjadi modernisasi, tapi kita tidak kehilangan identitas sebagai warga Betawi yang punya nilai-nilai tertentu yang harus kita junjung tinggi. Lalu karena apa? Kelezatannya, yang seperti saya bilang tadi, kalau lihat pertama ini kan sama dengan bubur ayam. Tapi ketika dimulai dicicipi, kelezatannya beda, rasanya beda, pedisnya agak beda. Nah, tentu kan itu kan berarti ada spesialisasi sendiri gitu. Bubur ini kan sudah hilang, hampir hilang di Jakarta. Di Betawi aja, saya kan katakan apa boleh buat, ini makanan Betawi Tengah. Betawi Tengah tuh paling jauh Tenabang sama Kemayoran, dari daerah kota kemari. Kenapa? Lidahnya memang kata orang Betawi asli itu lidahnya bukan lidah seng. Jadi dia harus punya cita rasa, gitu loh. Nah, bubur AC, saya nggak percaya sih kalau ada itu akronim, asinan semur, bukan. Tapi AC itu harapan. Jadi saya pakai pola Babe Ridwan Saidi, kita harus melakukan sebuah kajian yang lebih mendasar. AC itu asa, harapan. Harapan kenikmatan, harapan memakan sesuatu yang berbeda. Nah, Kontennya dari apa ini? bubur AC ini yang pertama bubur biasa ya, bubur nasi. Kemudian toppingnya itu ada asinan, sawi asin. Kemudian ada tauge, juga dikasih rasa asinan. Ada kacangnya kacang tanah, bukan seperti bubur lain, kacang kedelai. Nah, kemudian dia pakai kerupuk dan emping. Lantas dia ditaburi atau ditemani dengan semur. Ah, semur itu komponennya tetelan daging dan kentang. Rasanya harus rasa semur. Tapi dia akan menjadi menarik kalau ketemu sambal. Sambalnya luar biasa kalau yang pernah merasakan. Nah, untuk orang Betawi yang berusia 40 tahun barangkali ini termasuk nggak ditemui. Karena di Jakarta ini katanya sih ada di Setu Babakan, pemukiman budaya Betawi. Tapi di Tanah Abang ada satu. Itu Senin sampai Jumat, tapi pagi. Nah, karena saya didorong sama teman-teman Betawi lain, cari kuliner yang khas, tapi hilang. Nah, ini kan sebuah kebangkitan. Bang Amir tadi bilang peradaban. Peradaban yang hilang jadi sebenarnya nih. Kami mengembalikan peradaban yang hilang. Bahwa kekhasan kuliner ini nanti bisa dibikin testimoni bagi mereka ya. Bahwa ini sangat berbeda. Nah, untuk itu kepada seluruh warga Jakarta khususnya, orang Betawi, atau siapapun juga, yuk lestarikan. Yuk nikmati, cicipi ini semua sebagai sebuah produk budaya Betawi.